Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nur Halimah dari Prodi PGSD semester 3 yang di sini akan membawakan video pembelajaran tentang unsur-unsur udara dan air. Seperti yang teman-teman tahu, kita manusia bernafas menggunakan udara dan minum menggunakan air kan? Tapi, pernahkah kalian berpikir kalau apa sih udara itu? Dan apa air itu? Dan terbentuk dari apa mereka? Nah, supaya kita lebih memahaminya, pembelajaran kali ini kita akan bahas secara bertahap ya. Pertama, kita akan membahas tentang udara, dan setelah itu kita akan melanjutkan pembahasan tentang air. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu udara. Udara merupakan salah satu kebutuhan utama makhluk hidup karena tanpa udara, manusia dan hewan tidak bisa bertahan hidup. Udara adalah sesuatu yang selalu ada di sekitar kita, tetapi wujudnya tidak bisa kita lihat, tidak berwarna, dan tidak berbau. Walaupun tidak terlihat, udara sangat penting bagi kehidupan. Coba bayangkan jika kita menutup hidung dan mulut beberapa detik, pasti kita akan merasa sesak dan tidak nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa manusia dan hewan sangat membutuhkan udara untuk bernafas. Tidak hanya manusia dan hewan saja, tapi tumbuhan pun ikut membutuhkan udara untuk mereka hidup. Walaupun tumbuhan tidak bernafas menggunakan hidung seperti manusia, tumbuhan tetap melakukan proses bernapas melalui bagian kecil pada daun yang disebut stomata. Melalui stomata ini, tumbuhan mengambil dan melepaskan gas dari udara. Jika tidak ada udara, tumbuhan tidak bisa bernafas sehingga pertumbuhannya akan terganggu. Selain itu, tumbuhan membutuhkan udara untuk membuat makanannya sendiri. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida dari udara untuk melakukan proses yang disebut fotosintesis. Dalam fotosintesis, tumbuhan menggunakan karbon dioksida dari udara, air dari tanah, dan cahaya matahari untuk menghasilkan makanan dan juga oksigen yang dilepaskan ke udara. Nah, dari proses inilah oksigen yang digunakan manusia dan hewan untuk bernafas. Jadi, tumbuhan tetap membutuhkan udara untuk bernafas, membuat makanan, dan tumbuh sehat. Adapun unsur-unsur udara, setelah memahami pentingnya udara bagi semua makhluk hidup, sekarang kita akan melihat unsur-unsur apa aja sih yang menyusun udara. Unsur-unsur udara bukan hanya satu jenis gas, tetapi campuran dari beberapa gas. Ada nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Unsur udara yang pertama yang akan kita bahas adalah nitrogen. Nitrogen merupakan unsur yang jumlahnya paling banyak di udara, yaitu sekitar 78%. Walaupun nitrogen tidak bisa digunakan untuk bernafas, nitrogen sangat penting bagi tumbuhan karena untuk membantu tanah menjadi subur sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan bahas unsur udara yang sangat penting bagi manusia, yaitu oksigen. Sekitar 21% udara terdiri dari oksigen. Oksigen digunakan manusia dan hewan untuk bernafas dan menghasilkan energi. Selain dari nitrogen dan oksigen, masih ada unsur lainnya yang paling penting, yaitu karbon dioksida. Walaupun jumlahnya paling sedikit, karbon dioksida sangat penting bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya kita membahas tentang manfaat dari udara. Tadi setelah mengetahui unsur-unsur udara, sekarang mari kita pelajari manfaat dari udara bagi kehidupan sehari-hari. Udara bermanfaat untuk bernafas, membantu pembakaran, membantu tumbuhan untuk membuat makanan, dan menjaga keseimbangan lingkungan.
Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang air. Air adalah zat cair yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Oleh sebab itu, kita harus meminum air setiap hari. Setelah mengetahui apa itu air, kita akan membahas tentang unsur-unsur penyusun air. Air tersusun dari dua unsur, yaitu hidrogen dan oksigen. Dalam molekul air, terdapat 2 hidrogen dan 2 oksigen. Sekarang mari kita bahas mengenai manfaat air baik kehidupan sehari-hari. Air biasanya kita gunakan untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci, untuk memasak, untuk menyiram tanaman, dan juga pertanian. Selain dimanfaatkan oleh makhluk hidup, air juga memiliki proses yang sangat menarik, yaitu siklus air. Siklus air adalah perjalanan air dari bumi ke udara, lalu kembali lagi ke bumi. Dan proses itu terjadi secara terus-menerus. Siklusnya seperti ini. Air menguap karena panasnya matahari dan berubah menjadi uap air. Uap air berubah menjadi awan, lalu awan menurunkan hujan ke bumi. Hujan membawa air. Air kembali ke sungai, ke tanah, dan ke laut. Setelah mengetahui siklus air, air juga dapat mengalami proses wujud karena pengaruh panas dan dingin. Air bisa berubah dari zat cair menjadi gas atau dari zat cair menjadi padat dan juga sebaliknya. Masih bingung ya? Mari kita bahas satu persatu supaya mudah dipahami. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai air menguap, yaitu zat cair menjadi zat gas. Air menguap adalah perubahan air dari zat cair menjadi gas. Perubahan ini terjadi karena panas. Ketika air terkena panas matahari atau dipanaskan di atas kompor, air akan berubah menjadi uap air. Uap air ini tidak bisa kita lihat, tetapi uap air tetap ada di udara. Contohnya, air yang dipanaskan sampai mendidih atau pakaian basah yang dijemur lama-lama menjadi kering. Hal ini terjadi karena air pada pakaian menguap ke udara. Yang kedua yaitu air yang mengembun. Air yang mengembun adalah perubahan air dari zat gas menjadi zat cair. Perubahan ini terjadi karena udara dingin. Ketika uap air di udara bertemu dengan benda yang dingin, uap air akan berubah menjadi titik-titik air kecil. Contohnya, titik air di luar gelas berisi es atau embun di daun pada pagi hari. Air tersebut berasal dari uap air di udara, bukan dari dalam gelas atau daun. Yang ketiga yaitu air yang membeku. Air membeku adalah perubahan air dari zat cair menjadi zat padat. Perubahan ini terjadi karena suhu yang sangat dingin. Contohnya, jika air dimasukkan ke dalam freezer, lama-kelamaan air akan berubah menjadi es batu. Saat membeku, air menjadi keras, dingin, dan tidak mengalir seperti air cair. 4. Air menjadi cair. Air mencair adalah perubahan air dari zat padat menjadi zat cair. Perubahan ini terjadi karena panas. Ketika es batu dikeluarkan dari freezer dan dibiarkan di suhu ruang, es batu akan perlahan-lahan menjadi air. Dari pembelajaran yang telah kita pelajari, kita dapat mengetahui bahwa udara dan air merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan. Udara dan air adalah unsur yang sangat penting bagi kehidupan. Udara digunakan untuk bernafas dan membantu tumbuhan membuat makanan.
Air digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan selalu berputar melalui siklus yang kita beri nama siklus air. Air juga dapat berubah wujud karena akibat panas dan dingin. Karena kebermanfaatan udara dan air sangat bermanfaat bagi kita, maka dari itu kita harus menjaga udara dan air agar tetap bersih dan bermanfaat. Oke? Dadah, terima kasih telah menonton video aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.